Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MTN. Di video kali ini saya akan membahas atau menjawab uji kompetensi matematika untuk kelas 8 lanjutan video sebelumnya, yaitu untuk bagian B ya, halaman 94, nomor 1 sampai nomor 5 insya Allah. Kita mulai untuk nomor 1. Tentukan nilai X pada beberapa gambar di bawah ini. Ya, disajikan beberapa atau tepatnya 3 gambar segitiga siku-siku. Kita perintahkan untuk menjawab atau menentukan nilai X. Ya, untuk gambar yang pertama, di sini saya sudah membuat jawabannya ya. Nilai X ini untuk bagian sisi siku-sikunya ya. Maka untuk mencarinya tinggal X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 5 kuadrat atau sisi miringnya dikurangi dengan salah satu sisi siku-siku lain yang sudah diketahui. Jadi 5 kuadrat ditambah dengan akar 7 dikuadratkan, 5 kuadrat dikurangi akar 7 dikuadratkan. Hasilnya yaitu ini 25, akar 7 dikuadratkan yaitu jadi 7, akar 7 kali akar 7, akar 49, akar 49 adalah 7. Seperti itu ya. Jadi kalau akar nilainya dikuadratkan, tinggal kita hilangin akarnya aja. Lalu X berarti sama dengan 25 dikurang 7, 18, berarti akar 18. Nah, kita cari untuk menyederhanakannya, akar atau nilai 18 ini mempunyai faktor yang bilangan kuadrat yaitu 9. Jadi 18 itu adalah 9 dikali 2. 9-nya bisa kita keluarkan menjadi 3. Akar 9 adalah 3, sedangkan akar 2 adalah tetap akar 2. Jadi jawabannya adalah 3 akar 2 cm. Berikutnya yang B adalah kita menentukan sisi miringnya. Untuk menentukan sisi miringnya yaitu berarti X kuadrat sama dengan sisi siku-sikunya dikuadratkan lalu dijumlah, yaitu 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat, 36 ditambah 25, yaitu hasilnya akar 61. Nah, 61 ini tidak bisa kita sederhanakan karena tidak ada faktornya yang mengandung bilangan kuadrat. Seperti tadi 18 mengandung bilangan kuadrat 9, itu bisa. Jadi jawaban untuk yang B adalah akar 61 meter ya. Kemudian untuk yang C, nah yang C ini ada dua yang mengandung X ya. Di sini saya menuliskannya sisi miringnya terlebih dahulu. Jadi 5x kuadrat itu berarti sama dengan 2x kuadrat ditambah dengan akar 42 kuadrat. 5x kuadrat itu kalau kita hitung yaitu 5 dikuadratkan 25, x-nya dikuadratkan jadi x kuadrat. 2 dikuadratkan ini 4, x dikuadratkan jadi x kuadrat. Akar 42 dikuadratkan itu jadi 42. 25x kuadrat ini pindah ke ruas kiri yaitu jadi min 4x kuadrat. Itu sama dengan 42 tetap di ruas kanan tetap 42. 25 dikurang 4 itu hasilnya 21x kuadrat sama dengan 42. X kuadrat 21-nya pindah ke ruas kanan karena ini kan dikali ya 21 kali x kuadrat berarti pindah jadi dibagi. 42 dibagi 21 yaitu hasilnya 2. Jadi X adalah akar 2. Karena X kuadrat adalah 2 maka X adalah akar 2 cm. Oh, di sini tidak ada keterangan satuannya ya. Berarti akar 2 satuan saja tulisnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Baik, untuk nomor 2, sudut yang dibentuk oleh diagonal sebuah persegi panjang dan sisi terpendeknya adalah 60 derajat. Tentukan luas persegi panjang tersebut jika panjang diagonalnya 12 cm. Baik, di sini saya sudah menggambarkan persegi panjang, ini panjangnya, ini lebarnya. Nah, sudut yang dibentuk oleh diagonal dan sisi terpendeknya. Sisi terpendek berarti ini lebarnya ya. Jadi antara diagonal dan sisi terpendek yaitu ini sudutnya katanya 60 derajat, berarti 60 di sini. Kemudian berarti ini kan siku-siku ya, berarti kan jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180. Berarti kalau ini siku-siku, ini 60, berarti di sini adalah 30 karena totalnya 90 tambah 60 tambah 30 yaitu 180. Oke. Nah, kita ingat perbandingan segitiga sudut istimewa yaitu 30 60. Di sini adalah 1 ya. Di depan sisi di depan 30 itu adalah 1. Kemudian sisi di depan 60 itu adalah akar 3 dan sisi miringnya adalah 2.
Maka bisa kita cari panjangnya menggunakan perbandingan sudut istimewa. Di sini saya akan mencari panjangnya terlebih dahulu. P ditanya, ya saya tulis dulu yang ditanya per sisi yang diketahui. Sisi yang diketahui adalah diagonalnya. Kita fokus ke segitiganya aja ya, yang ini ya. P yang ditanya, ini yang diketahui, itu sisi yang sudah diketahui 12, sisi diagonalnya atau sisi miringnya. Kemudian di sini pun kita lihat sama, ini tadi P itu adalah yang ditanya yaitu sisi panjangnya, berarti ini ya, sisi yang ada di depan sudut 60, berarti sama ya, senilainya dengan akar 3, lalu pernya tadi ini adalah diagonalnya atau sisi miringnya, yaitu berarti bersesuaiannya dengan ini 2 gitu ya, ini 12, di sini 2. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian berarti panjangnya itu adalah akar 3 per 2, 12 nya pindah ke ruas kanan, berarti dikali 12 sama 2 bisa kita coret atau kita bagi, 12 bagi 2 itu 6, 6 kali akar 3 hasilnya 6 akar 3 cm. Jadi panjangnya sudah kita dapatkan yaitu 6 akar 3 cm. Kemudian untuk mencari L nya ya, karena di sini tadi panjangnya sudah kita dapatkan, saya menggunakan Pitagoras aja, atau kalau mau cari dengan seperti ini perbandingan lagi boleh. Sekarang untuk mencari L nya yaitu L kuadrat sama dengan 12 kuadrat dikurangi dengan P kuadrat. P nya tadi 6 akar 3 sudah kita dapatkan, jadi ini 12 itu 144 dikurang 6 dikuadratkan itu 36, akar 3 dikuadratkan itu jadi 3. 36 kali 3 108, jadi 144 dikurang 108 yaitu akar 36 jadinya ya. Yaitu akar 36 adalah 6. Jadi untuk lebarnya adalah 6 cm. Jadi luasnya adalah P kali L, P nya 6 akar 3, L nya 6, berarti hasilnya 6 kali 6 36, akar 3 akar 3. Jadi hasilnya 36 akar 3 cm persegi. Oke, itu untuk jawaban nomor 2. Kita lanjut untuk nomor 3. Andi sedang membantu ibunya untuk membuat tempat jemuran pakaian. Jika bentuk jemuran yang diinginkan Andi ditunjukkan seperti gambar berikut, berapa panjang tali keseluruhan yang dibutuhkan Andi untuk membuat jemuran pakaian tersebut? Baik, ini gambarnya seperti ini untuk jemurannya ya. Jadi di sini ada ini 1 persegi, 2 persegi, dan ini 3 persegi. Nah, kita disuruh menghitung panjang talinya ya. Jadi kita harus sama aja menghitung kelilingnya ya. Keliling persegi ini berapa, keliling persegi yang kedua berapa, keliling persegi yang ketiga berapa, seperti itu. Berarti kita harus menghitung ini ya, sisi-sisinya. Untuk menghitung keliling berarti kita harus mengetahui sisinya. Nah, di sini harus ketahui, di sini 3 meter panjangnya. Ini kan ada tanda sama ya, berarti panjang ini ya, jadi maksudnya panjang ini itu sama dengan panjang ini ya, sama dengan panjang ini ya. Kalau ini 3 meter berarti kan setengahnya di sini 1,5 ya. Jadi kalau kita totalkan berarti ya, kita rincikan, berarti ini kan 1,5 tinggal kita bagi 3 ya. Berarti ini 0,5, ini 0,5, ini juga 0,5, ini juga 0,5, atau setengah gitu ya, karena ini adalah jumlahnya 1,5, ini 1,5, jadi totalnya kan 3 meter. Berarti ini 1,5 kita bagi 3, berarti masing-masing 0,5, 0,5, 0,5 gitu ya. Nah, di sini saya sudah membuat jawabannya. Nah, untuk persegi yang pertama ya, kita hitung di sini. Ya, ini kan 1 ini berarti 0,5 atau setengah ya. Jadi kita akan mencari sisinya ya. Jadi yang ini ya, saya keluarkan di sini. Ini kita mau cari ininya, kita X. Jadi kalau ini setengah, ini setengah. Ingat perbandingan untuk sudut istimewa. Kalau ini sama nilainya,
ya, ini sama, itu berarti kita menggunakan perbandingan sudut istimewa ini ya, sudut 45 ya. Kita menggunakan perbandingan sudut 45 ya. Sudut 45 itu 1 akar 2. Jadi kalau di sini ada setengah berarti ini setengah akar 2 gitu ya polanya. Kalau cara cepatnya. Kalau ini di sini 2, di sini 2, berarti di sini miringnya 2 akar 2. Begitu pola untuk sudut istimewa 45 derajat ya. Oke. Kenapa pakai 45 derajat ya? Karena ini panjangnya sama ya. Ini setengah, ini juga setengah. Maka yang kita gunakan adalah sudut istimewa 45. Semoga bisa dipahami ya. Jadi untuk cara mencari sisi miring ini bisa langsung, yaitu mengikuti polanya sudut istimewa 45, yaitu 1 akar 2. Berarti kalau di sini setengah berarti di sini setengah akar 2. Kalau di sini 2 ya di sini sisi miringnya berarti 2 akar 2. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kita bisa langsung dapat X-nya, yaitu tadi setengah akar 2. Atau kalau mau cari dengan Pitagoras ya berarti setengah kuadrat ditambah setengah kuadrat seperti ini seperempat tambah seperempat, yaitu berarti 2/4 akar 2 per akar 4 gitu kan ya. Akar 2 tetap akar 2, akar 4 bisa kita keluarkan menjadi 2, atau kita bisa tulis setengah akar 2, sama ya. Oke, ini dengan Pitagoras, ini dengan perbandingan sudut istimewa 45. Semoga bisa dipahami ya. Berikutnya untuk persegi yang kedua, jaraknya sama. Nah untuk persegi yang kedua berarti kan jaraknya dari sini sampai sini ya. Ini kan 0,5, ini 0,5. Berarti ini sisinya ya, diagonalnya, setengah diagonalnya adalah 1 gitu ya. 0,5 tambah 0,5. Nah ini 1 juga, ini 1. Nanti kalau mau cari X-nya tadi 1 berarti ini 1 akar 2. Karena konsep tadi atau dengan mengikuti pola sudut istimewa 45. 1 berarti ini sisi miringnya 1 akar 2 gitu kan ya. Atau kita tulis akar 2 aja. Atau ini. Jadi X yang kedua adalah nilainya akar 2. Atau kalau mau menggunakan Pitagoras ya berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat yaitu 2. Jadi X-nya adalah akar 2. X yang ini udah ketemu. Sekarang yang persegi yang ketiga. Persegi yang ketiga berarti ini totalnya adalah 1,5 ya. 1,5. Berarti ini 1,5 akar 2. Seperti itu ya. 1,5 itu sama aja 1,5 atau 3/2. Jadi ini 3/2. 3/2 berarti bisa kita tulis ini 3/2 akar 2. Begitu pola tadi. Atau kalau kita mau pakai cara Pitagoras ya tinggal kita 3/2 dikuadratkan ditambah 3/2 dikuadratkan, yaitu hasilnya ini kan 3 dikuadratkan itu 9, 2 dikuadratkan itu hasilnya 4, jadinya 9/4. Ini juga sama 9/4. 9 dikeluarkan menjadi 9 dikuadratkan ini kan sama aja 9/4 ditambah 9/4 itu sama aja 2 dikali 9/4 kan. 9/4 ada 2 kali gitu ya. Kemudian bisa kita keluarkan 9 sama 4 nya jadi 3, 9 4 nya keluar jadi 2, sedangkan yang 2 ini tetap akar 2. Jadi jawabannya 3/2 akar 2 atau sama ya dengan tadi cara cepatnya, yaitu 3/2 berarti ini 3/2 akar 2. Jadi X3 nya 3/2 akar 2. Udah tinggal kita hitung masing-masing kelilingnya. Berarti ini satu sisinya adalah setengah akar 2, berarti kelilingnya adalah 4 kalinya kan. 4 kali setengah akar 2, yaitu berarti untuk keliling persegi atau panjang tali yang pertama ini adalah 4 kali setengah akar 2, yaitu 2 akar 2. Kemudian untuk panjang tali yang kedua berarti 4 kali akar 2. Panjang tali ketiga berarti 4 kali 3/2 akar 2. 4 dicoret sama 2 jadi 2. 2 kali 3 itu 6. Jadi 6 akar 2. Jadi panjang tali yang diperlukan atau totalnya adalah 2 akar 2 ditambah 4 akar 2 ditambah 6 akar 2. Yaitu hasilnya adalah 12 akar 2 cm. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, untuk nomor 4, sebuah helikopter pengamat sedang melihat ke beberapa objek yang ada di bawahnya dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan tanah. Objek yang dilihat oleh helikopter tersebut diberi nama titik A, titik B, dan titik C. Di sini dikasih info angka 3 itu sama dengan 1,73. Ini gambarnya ada helikopter, tingginya ke permukaan tanah itu adalah 500 meter. Kemudian ini ada titik A, B, dan C. Sudutnya masing-masing di sini 60, ini 45, dan ini 30 derajat. Nah, yang ditanya itu adalah jarak OA, AB, dan BC. Berarti kita akan mencari jarak OA terlebih dahulu. Nah, ini 60. Ini siku-siku. Berarti di sini sudutnya adalah 30 derajat ya. Jadi kita menggunakan sudut istimewa 30-60. Ingat di depan 30 itu 1, sisi miringnya 2, lalu di depan sudut 360 adalah akar 3. Untuk mencari OA kita lihat segitiga bantuan ini, sudut istimewa dengan segitiga ini ya. Yang kita cari OA, berarti saya tulis dulu yang ditanya OA, lalu sisi yang diketahui dari segitiga ini adalah ini, 500 meter, atau sisi yang di depan sudut 60 ya. Berarti ini juga kita tulisnya adalah sama, OA itu adalah tadi yang ini, di depan sudutnya 30 ya kan. Ini juga berarti depan sudut 30, 1, ini 500 adalah sisi di depan 60, berarti yang ini, akar 3. Berarti OA adalah 1/akar 3 dikali 500 pindah ke ruas kanan jadi dikali. Jadi 500 kali 1, 500 per akar 3. Akar 3 tadi di info 1,73. Berarti 500 dibagi 1,73, kalau kita hitung 289,02 meter. Jadi OA sudah ketemu 289,02 meter. Sekarang untuk mencari AB. Nah, AB itu berarti nanti OB dikurangi OA. Berarti kita harus mencari OB terlebih dahulu. Mencari OB berarti ini fokus segitiga yang ini. Ya. Ini sudutnya 45 ya. Berarti di sini sudutnya 45 ya di sini. Jadi kita fokus sudut 45 ya. Jadi kita fokusnya segitiga ini. Kita akan mencari OB. OB itu berarti OB itu adalah yang ini ya. 45 berarti OB per sisi yang diketahui tadi adalah ini juga, saya pakai 500. Nah, kalau 45 perhatikan dia 1 akar 2 ya. OB itu sisi yang mana? OB itu adalah sisi yang ininya. Berarti sama aja 1. 500 sisi yang mana? Sisi yang ini kan. 500 berarti ini juga adalah 1. Jadi OB per 500 adalah 1/1, 1/1 adalah 1. Berarti OB sama dengan 500 pindah ke ruas kanan jadi dikali. Jadi 1 kali 500, 500 berarti OB adalah 500. Berarti kita mau cari AB itu adalah OB dikurangi OA. OB dikurangi OA berarti 500 dikurangi 289,02. Itu hasilnya 210,98 meter. Oke. AB sudah ketemu ya, OA juga sudah, tinggal satu lagi yaitu kita mau cari BC. Mau cari BC berarti kita harus cari dulu OC ya, nanti OC dikurangi OB dapat BC. Kita cari OC berarti fokus segitiga yang paling besar ini, yaitu sudut di sini 30, berarti ini adalah 60 gitu ya. OC yang ditanya, OC itu adalah sisi yang ini OC, berarti sisi yang di depan sudut 60 ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini adalah 60 ya, fokus segitiga yang ini. Ini kan 30, berarti ini 60 gitu ya. Nah, si OC ini adalah sisi yang di depan sudut 60 ya, ini OC. Sisi 60, berarti yang ini akar 3-nya juga adalah yang di depan 60 kan gitu ya. Kemudian 500 adalah sama sisi yang di depan 30, berarti sisi depan 30 adalah 1 gitu ya. Berarti OC adalah akar 3/1 itu adalah akar 3, berarti 500 pindah ke ruas kanan
Jadi akar 3 dikali 500 berarti 500 akar 3 1,73. Kalau kita kali hasilnya adalah 865. Berarti BC adalah OC kurang OB, OC 865, OB 500. Hasilnya adalah 365 meter. Oke, itu untuk nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5 diketahui suatu tangga yang disandarkan pada tembok, titik ujung dan pangkal tangga masing-masing A dan B. Jika ujung tangga A terhadap tembok adalah 160 cm dan panjang tangga 200 cm, tentukan tinggi tembok tersebut dalam meter. Oke, tadi katanya titik ujung dan pangkal tangga masing-masing A dan B. Ujung dan pangkal tangga A dan B. Kemudian ini adalah tembok. Terus diketahui ujung tangga sama tembok, ujung tangga sama tembok ini kan ya. Jaraknya katanya 160 cm ya. Kemudian panjang tangganya ini adalah tangganya 200 cm. Yang ditanya adalah tentukan tinggi tembok, berarti ini ya. Kalau di sini saya tulis O, berarti kita cari adalah OB. OB itu berarti sama dengan tinggal sisi miring AB kuadrat dikurangi dengan OA kuadrat, yaitu 160. Berarti 200 dikuadratkan dikurangi 160 kuadrat. Jadi ini 40.000 dikurangi 25.600, yaitu 14.400, atau akar dari 14.400 yaitu 120 cm. Nah, yang diminta adalah dalam meter, berarti tinggal kita bagi 100, yaitu 1,2 meter. Oke, cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.